Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 5, seperti biasa, sebelum memulai sentra sains, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, di sentra sains pekan ini, di pekan keempat, kita akan membahas tentang tema yang masih sama, tentang tema ekosistem. Hanya saja topiknya kita akan membahas tentang ekosistem tundra dan taiga ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, apa itu ekosistem tundra? Nah, Ibu bantu jelaskan ya. Ekosistem tundra adalah tempat di mana terjadinya hubungan timbal balik antara wilayah yang didominasi oleh es atau salju dengan makhluk hidup yang ada di sekitarnya ya. Nah, tundra banyak terletak di daerah lingkar kutub utara dan sebagian kecil di kutub selatan ya. Jadi tundra banyak di benua Antartika ya dan Arktik ya, yang memang tempatnya hampir semua salju ya teman-teman ya. Nah, tundra berasal dari bahasa Sami, yaitu tundar, yang berarti daerah pegunungan tanpa pohon ya. Nah, kita tahu kalau salju itu sangat dingin, sehingga biasanya tumbuhan seperti pohon tidak mampu tumbuh ya. Nah, tundra itu sering juga disebut sebagai padang lumut atau daerah tanpa pohon ya. Jadi luas sekali lumutnya sehingga disebut padang lumut ya. Nah, adapun flora yang sering ditemui pada ekosistem tundra ya. Yang pertama ada lumut. Biasanya itu pada umumnya itu lumut kerak jenisnya ya. Yang kedua, gambut. Ketiga, alga. Keempat, alpen. Kelima, semak-semak ya. Contohnya seperti semak sali dan semak bantula ya. Nah, adapun fauna yang sering ditemui pada ekosistem tundra ini ya. Yang pertama, ada bison kutub, ada rusa kutub, ada penguin, ada singa laut, ada rubah, ada beruang kutub, ada elang, ada burung hantu, dan ada ikan paus ya. Biasanya ada ikan paus putih atau paus beluga dan ikan paus bertanduk ya atau paus narwhal ya. Yang ikan paus ini itu biasanya hidup itu untuk ekosistem tundra yang berada di dalam air ya. Nah, hewan-hewan atau tumbuhan yang tadi udah Ibu sebutkan itu masih banyak contoh lainnya ya. Nah, adapun jenis-jenis ekosistem tundra ya, ada dua ya. Yang pertama, ekosistem tundra Arktik ya. Yang kedua, ekosistem tundra alpen. Jadi kalau ekosistem tundra Arktik ini yang termuda ya ekosistemnya ya di dunia. Nah, sedangkan ekosistem tundra alpen dia kebalikannya, ekosistem yang paling dingin dan tertua di dunia ya. Nah, Ibu akan jelaskan ya. Ekosistem tundra adalah ekosistem yang terbentuk semenjak puluhan ribu tahun yang lalu ya. Walaupun sudah lama terbentuk, tapi yang sebelumnya Ibu infokan termasuk ekosistem termuda di dunia ya. Nah, untuk ekosistem tundra alpen itu adalah ekosistem yang berada di atas pegunungan dengan ketinggian dan suhu yang dinginnya tertinggi di seluruh dunia ya. Sehingga pada ekosistem tundra ini tidak ada tanah di wilayah ini ya, sehingga tidak dapat pohon yang dapat tumbuh hidup ya. Nah, kan pohon juga butuh tanah untuk naruh akarnya ya teman-teman ya. Sedangkan di ekosistem ini tanah tidak ada, semua full salju ya. Nah, adapun ciri-ciri ekosistem tundra ya. Yang pertama, hampir seluruh wilayahnya tertutup es
yang tanahnya sebagian besar batuan induk yang telah mengalami pelapukan ya. Nah, yang kedua, usia tanaman relatif pendek ya, sekitar 30 sampai 140 hari ya. Yang ketiga, musim dingin pada ekosistem tundra ini jauh lebih panjang ya, sekitar 9 bulan. Dan pada saat musim dingin itu juga gelap ya teman-teman ya. Serta pada saat musim panas itu berlangsungnya cuma sisanya saja ya, yaitu 3 bulan ya. Nah, yang keempat, saat musim panas, vegetasi tumbuhan mulai berkembang. Ya, jadi ada sinar matahari, tumbuhan itu jauh lebih bisa hidup ya teman-teman ya. Walaupun disiram air tuh jauh lebih bagus, dia lebih cepat tumbuh, tapi juga tumbuhan butuh sinar matahari ya. Yang kelima, curah hujannya rendah ya, hanya sekitar 100 sampai 250 mm per tahun ya. Yang keenam, permafrost ya. Apa sih Bu permafrost ini? Nah, permafrost ini adalah memiliki tanah bagian bawah yang membeku secara permanen ya. Jadi bagian tanahnya itu sudah beku, udah nggak bisa lagi mencair ya. Qadarullah, kalau udah bahas kiamat, udah teman-teman nggak perlu pertanyakan, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, yang ketujuh, kecepatan angin yang tinggi dan suhu yang rendah dengan rata-rata suhu tertinggi 10 derajat Celcius, sedangkan suhu terendahnya minus 35 derajat Celcius ya. Kita bisa bayangkan, kita saja kalau menggunakan AC, kita mau paling dingin cuman bisa sampai 16 derajat Celcius. Nah, ini suhu tertingginya dia, kayak musim panasnya, itu cuma 10 derajat Celcius, artinya lebih dingin daripada AC kita jika kita gunakan secara maksimal ya. Apalagi musim dinginnya yang sudah sampai minus ya, mungkin buat orang yang kurang terbiasa bisa flu, bisa kedinginan ya. Nah, yang ke-8, sangat sedikit curah hujan tahunan ya, sehingga air tidak dapat menembus permafrost yang ada di bawahnya ya, dan akan menumpuk di dalam kolam ya. Nah, yang di atasnya itu bunga tanah yang dangkal selama musim panas yang pendek ya. Nah, adapun dampak positif adanya ekosistem tundra, yang pertama, mengatasi kualitas air, yang kedua, mengatasi pencemaran air, yang ketiga, menjadi habitat atau tempat tinggal bagi makhluk hidup ya, terutama hewan yang hidup di tempat dingin ya, seperti penguin, beruang kutub, rusa kutub, paus beluga, dan paus narwhal ya, agar binatang-binatang ini tidak punah ya teman-teman ya. Nah, yang keempat, dapat meningkatkan hasil ikan salmon ya. Makanya harga ikan salmon itu mahal, karena untuk mendapatkannya saja tidak mudah ya teman-teman ya. Bukan berarti bilang ikan yang lain tidak bagus, tapi memang cara mendapatkan ikan salmon saja tidak semudah yang dibayangkan. Kita harus terkadang berebutan dengan beruang kutub ya, yang juga menyukai ikan salmon. Tambah lagi nutrisi atau gizi yang terkandung dalam ikan salmon itu memang bagus ya, khususnya itu untuk otak ya, dapat membantu otak itu lebih bekerja secara maksimal ya teman-teman ya. Yang kelima itu sebagai tempat tinggal bagi suku Eskimo ya. Jadi suku yang hidupnya itu di tempat-tempat yang salju sekali, dingin sekali, yang jarang sekali ada orang mau tinggal di situ. Biasanya suku Eskimo yang nempatin, seperti di benua Antartika atau di Arktik ya. Nah, adapun dampak negatif adanya ekosistem tundra ya. Yang pertama, hilangnya ekosistem tundra ini akan berakibat dan berdampak pada pemanasan global ya. Yang kedua, adanya ekosistem tundra ini juga dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati ya. Jadi karena ketutup salju, otomatis hanya hewan-hewan tertentu saja, tidak sebanyak ekosistem hutan yang dapat tumbuh dan bertahan hidup ya di ekosistem ini, baik hewan maupun tumbuhan ya. Oleh karena itu, ekosistem tundra ini wajib kita jaga ya teman-teman, agar tidak terjadi
pemanasan global atau global warming secara besar-besaran ya. Karena sudah tidak ada lagi penyeimbangnya benua salju ini ya teman-teman ya, daerah-daerah ini ya. Nah, kita akan berpindah kepada ekosistem taiga ya. Ekosistem taiga adalah ekosistem yang berada di hutan ya, yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon ya, atau yang sejenis seperti konifer, pinus, cemara, dan sebagainya ya. Jadi ekosistem taiga ini terletaknya itu di antara daerah subtropis dan kutub ya, di belahan bumi bagian utara ya. Contohnya seperti di negara Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada ya. Nah, taiga sendiri itu berasal dari bahasa Rusia yang artinya adalah hutan ya. Taiga itu banyak ditemukan di belahan bumi utara ya, seperti di wilayah negara Rusia dan Kanada ya. Nah, adapun flora yang biasa ditemui pada ekosistem taiga itu, yang pertama ada pohon pinus, kedua pohon cemara, yang ketiga lumut kerak, yang keempat adalah tumbuhan konifer ya. Nah, Bu, tumbuhan konifer itu apa sih? Nah, tumbuhan konifer itu adalah tumbuhan berbiji terbuka ya, yang memiliki runjung dan memiliki daun seperti jarum ya. Nah, daunnya bentuknya seperti jarum itu untuk beradaptasi ya. Nah, contoh tumbuhan konifer itu ada alder, betula, juniper, dan spruce ya. Nah, adapun fauna yang biasa ditemui pada ekosistem taiga ya, ada beruang hitam atau grizzly, ada tupai, ada gagak hitam, ada kelinci kutub atau snowshoe, ada kucing salju, ada burung-burung yang berimigrasi ya. Contohnya itu burung ptarmigan atau burung gamebird atau burung Arktik, dan burung grey jay atau burung Kanada jay ya. Rusa kutub dan serigala ya. Nah, adapun manfaat adanya ekosistem taiga ya. Yang pertama, daerah penghasil kayu ya. Nah, biasanya tumbuhan yang hidup di ekosistem ini memiliki fungsinya masing-masing ya, seperti batang tumbuhan konifer ya, yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas ya. Nah, yang kedua, dapat mempertahankan kesuburan tanah, mencegah erosi, mencegah banjir, dan tempat mempertahankan keanekaragaman hayati ya. Nah, di dalam tanahnya juga terkandung air tanah dan memiliki tata air tanah yang alami ya teman-teman ya. Yang ketiga, hutan sebagai paru-paru dunia yang dapat menghasilkan oksigen ya. Yang keempat, dapat berperan mengatur iklim dan cuaca. Yang kelima, memiliki pohon pinus yang banyak, dapat menjadi bahan piknegenol ya, yang sering dimanfaatkan untuk pembuatan obat pereda nyeri lutut, dapat meringankan peredaran darah, kram akibat menstruasi, dan meningkatkan memori untuk lansia ya, biar nggak gampang lupa ya, nenek dan kakeknya ya. Jadi kulit pohon pinus dan daun jarumnya, maksudnya daun yang bentuknya kayak jarum itu banyak mengandung vitamin C ya teman-teman ya. Dan yang keenam, menurut hasil penelitian bahwa kita berjalan-jalan menelusuri daerah hutan pinus dapat menghilangkan stres ya, dan dapat meredakan flu, sinus, penyakit paru-paru, dan bronkitis ya. Karena udara yang kita hirup itu masih murni, tidak bercampur dengan polusi ya. Apalagi tadi ada bagian dari tumbuhan ini yang banyak mengandung vitamin C ya. Itu bagus untuk tubuh ya. Nah, adapun ciri-ciri ekosistem taiga. Yang pertama, memiliki iklim subtropis dengan curah hujan antara 35 sampai 40 cm per tahun ya. Yang kedua, ditumbuhi tanaman homogen ya, karena terdiri dari satu spesies pohon ya. Nah,
lebih dominan itu ditumbuhi oleh tumbuhan konifer ya, yang dapat bertahan dalam suhu yang dingin ya. Yang keempat, biasanya tanaman hanya dapat tumbuh saat musim panas ya, sekitar 3-6 bulan ya. Yang kelima, perbedaan suhu yang sangat tinggi ketika musim panas dan musim dingin ya. Jadi durasi musim dinginnya itu lebih panjang ya dibandingkan musim kemaraunya yang tergolong lebih singkat ya. Yang keenam, ketika musim dingin tiba akan terjadi hujan salju yang lebat ya. Yang ketujuh, tumbuhan yang berada di taiga berwarna hijau sepanjang tahun ya, walaupun saat musim dingin tiba ya, walaupun suhu udaranya sangat rendah. Jadi kalau teman-teman lihat, kan ada beberapa negara yang mengalami 4 musim. Nah, pada saat pergantian musim itu bisa jadi pohon-pohonnya itu gundul, rontok, atau berubah warna jadi kekuningan ya, atau kemerah-merahan. Nah, tapi kalau di ekosistem taiga ini dia karena jenis tanamannya konifer, dia bisa beradaptasi ya, tetap berwarna hijau ya, tidak berubah warna ya. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah jenis tumbuhan yang mampu hidup sangat sedikit ya. Biasanya hanya terdapat 2-3 jenis ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada saat recalling atau minta bantu orang tuanya atau pendampingnya di rumah untuk menghubungi Ibu ya. Nah, seperti biasa teman-teman, pesan Ibu, karena kita masih di wabah virus corona ini, masih pandemi, teman-teman tetap di rumah saja ya nak. Di rumah saja, ditahan walaupun sudah bosan ya, demi kebaikan kita bersama ya. Jangan lupa teman-teman berdoa sama Allah semoga segera mengangkat wabah virus corona ini ya, biar kita bisa berkumpul kembali, sekolah kembali, dapat beraktivitas seperti dulu ya. Nah, teman-teman pastikan di rumah saja, mandinya sehari 2 kali, makan makanan yang bergizi, olahraga dan mainnya di rumah saja. Jika teman-teman terpaksa keluar rumah pun pastikan menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer ya. Oke, Ibu akhiri dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.